Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Syarifah Shalihah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini kita akan mengambil 5 faedah dari penggalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah sering kita dengar, terutama di bulan Ramadan. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan yang ia bergembira dengannya. Kegembiraan yang pertama adalah idza afqara fariha bi fitrihi. Tatkala ia berbuka, ia wa idza laqiya rabbahu, dengan puasanya. Tatkala ia melihat pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya. Pelajaran pertama dari hadis ini, bahwa kita seringnya baru menyadari nikmat tatkala nikmat itu terhalangi dari kita atau nikmat tersebut terganggu. Ketika kita tidak puasa, makan, minum itu sangat biasa. Bahkan di antara kita mungkin tertimpa kebosanan dengan makan minum, hilang nafsu makan. Tatkala berpuasa, makan minum terhalangi, maka kita baru menyadari bahwa makan minum apapun itu nikmat. Di antara makanan-makanan atau minuman yang kita bosan sebelum Ramadan, di siang hari bulan Ramadan gak ada di mata kita yang gak nikmat. Semuanya akan terlihat nikmat. Bahkan makanan-makanan yang sederhana, yang murah. Air putih kalau nggak puasa kita biasa saja minum. Tapi lihatlah air putih tersebut ketika di siang hari bulan Ramadan setelah duhur, terlihat sangat nikmat. Jangankan air putih, pertalite di botol di pinggir jalan juga terlihat segar. Apapun terasa nikmat tatkala kita terhalangi. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat berbicara, nikmat menggerakkan tangan, nikmat berjalan. Kapan kita baru menyadari nilai betapa berharganya itu semuanya ketika terhalangi atau terganggu. Seorang baru
menyadari nikmatnya penglihatan setelah sakit mata, mengetahui betapa bernilainya kaki ketika sudah sakit kaki. Maka jangan sampai kita baru menyadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nikmat tersebut hilang atau terganggu. Cara menjaganya tiada lain adalah dengan mensyukurinya. Makanya para ulama menamakan syukur itu al-hafid dan al-jari. Syukur itu akan menjaga nikmat yang telah ada dan akan mendatangkan nikmat yang lain yang belum ada. Pelajaran kedua, bahwa nikmat itu akan terasa nikmat kalau dibatasi. Apapun kenikmatan dunia, bagaimanapun nikmatnya, kalau kita menikmatinya tanpa batas, maka pada titik klimaksnya kita akan bosan. Apapun kenikmatan itu. Makanan yang paling antum sukai apa? Mungkin ada yang mengatakan bakso, ada yang mengatakan pizza, soto. Coba suruh makan pizza satu truk, nikmat tidak? Tidak nikmat. Justru akan nikmat kalau kita membatasi diri. Seorang yang berlebih-lebihan menikmati kenikmatan dunia ini tanpa batas, maka dia akan bosan atau timbul efek samping dari dia berlebih-lebihan. Terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan daging, terlalu tanpa batas. Itu semuanya yang pertama akan membosankan, yang kedua akan menimbulkan efek yang buruk. Pelajaran ketiga, yang bisa menikmati hidup di dunia ini adalah seorang mukmin, dan yang akan merasakan bahagia dalam mengakhiri hidup ini adalah juga seorang mukmin. Karena apa? Kehidupan seorang mukmin itu dibatasi, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang kafir, mereka melakukan apapun tanpa batas. Sehingga apa? Mereka bosan pada perkara-perkara yang halal, hingga akhirnya mereka melakukan yang haram. Bahkan terkadang mereka untuk mencari kebahagiaan harus menyakiti diri sendiri. Seorang mukmin dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menikmati dunia ini. Apapun kenikmatan itu, meskipun halal, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang haram tidak boleh disentuh. Maka yang paling menikmati malam pengantin itu adalah seorang mukmin yang bertakwa. Bagi orang kafir, hari baru sebelum nikah juga sudah biasa berhubungan. Jadi mereka tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, terlebih kenikmatan akhirat. Adapun seorang mukmin mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, membatasi diri dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini, maka ketika meninggal dia telah berhasil menahan
dan dia bahagia dengan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya mampu menahan diri dalam kehidupan ini. Dan pelajaran ini bisa kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan. Mengapa kita semangat dan kuat dalam berpuasa? Di antara penyebabnya adalah kita tahu, kita sadar bahwa kita menahan diri dari makan dan minum itu tidak selamanya. Tapi ada masa berakhirnya. Kapan? Di saat tenggelam matahari. Maka semakin sore, semakin senja, harusnya tubuh kita itu makin lemah. Tapi justru habis asar itu semakin semangat. Karena apa? Jiwa kita yang menggelora, mencium bau nasi kebul, mencium bau gorengan. Semangat kita karena sebentar lagi akan berbuka. Maka begitu pula kita dapati orang beriman semakin usianya itu senja, secara fisik tubuhnya semakin lemah, tapi secara jiwa dia semakin menggelora. Maka kita dapati di masyarakat kita masjid-masjid itu saf pertama diisi oleh orang-orang yang usianya sudah senja, sebentar lagi akan tenggelam. Semangat, karena apa? Mau tenggelam. Sedangkan yang masih muda, yang segar, bugar, tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Padahal berjalan saja sudah kaki 3, 2 kaki sama tongkat. Mampu dia berjalan, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Bahkan ditambah sholat malam. Yang setiap hari fitness belum tentu mampu. Maka di antara teori agar kita mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya. Kita akan mencapai usia senja. Iya, kalau sampai usia senja. Kalau puasa itu kita tahu batasannya, tapi kalau umur kita tidak tahu batasannya. Kapan kita mati? Maka seorang mukmin semakin dekat dengan kematian, dia semakin gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, kegembiraan kita di saat berbuka. Kesadaran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan itu semuanya kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita syukuri. Bahkan kita tidak tahu betapa besarnya nilai nikmat-nikmat itu semuanya. Seringnya kita dibikin stres, dibikin pusing dengan sesuatu yang nikmatnya jauh di bawah apa yang saat ini sudah kita rasakan. Seorang stres dengan pangkat dan jabatan, seorang stres dengan usaha, seorang stres dengan target pendapatan. Sementara itu semuanya jauh lebih rendah daripada kenikmatan mata kita, kenikmatan pendengaran kita, kenikmatan lisan kita, kenikmatan seluruh anggota tubuh kita. Terlebih lagi itu jauh di bawah kenikmatan iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
dan yang terakhir, yang kelima, dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula diharapkan kita peduli kepada sesama kita. Kita saat ini bisa menikmati makan, minum, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun kita harus sadar di sana masih ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Maka hendaklah kita peduli berbagi nikmat tersebut kepada sesama kita. Contoh sederhana adalah donasi iftar berbuka puasa di Masjid Syarifah Sholihah. Ini belum mencapai target. Saat ini kita bisa berbuka dengan nikmat. Kalau donasinya tidak terpenuhi, mungkin nanti menunya berkurang. Saat ini kita masih bisa minum teh es. Kalau donasinya nggak mencukupi, nanti nggak ada teh es lagi, adanya pertalite. Gula larang, gula 1 kilo 20.000, pertalite 10.000. Jadi agar nikmat itu tetap bertahan dan bertambah, kita mensyukuri nikmat Allah. Di antara cara mensyukurinya adalah dengan berbagi. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga nikmat yang ada pada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat yang lain yang belum ada pada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.